Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pengguna Excel dengan saya Jasril. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang cara menggunakan Microsoft Excel. Secara umum, agar kita bisa menggunakan Microsoft Excel, ada dua hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang kita butuhkan, dan yang kedua, bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di dalam Microsoft Excel, kita bisa membuat berbagai macam bentuk hasil kerja. Mungkin saja itu berupa data, mungkin saja itu berupa grafik, atau yang berhubungan dengan angka, dan masih banyak yang lain sebagainya. Untuk mengakses Microsoft Excel, langsung saja kita klik pada bagian aplikasi Microsoft Excel ini. Lalu kita buka buku kerja kosong. Ini tampilan awal untuk Microsoft Excel. Untuk tampilan Microsoft Excel yang ini sengaja dirubah kepada bahasa Indonesia untuk memudahkan dalam mengoperasikan Microsoft Excel tersebut. Nah, langsung saja kita kepada penjelasan tampilan dari Microsoft Excel ini. Bagian awal atau yang paling atas ini adalah alat akses cepat, yang mana di sini kita bisa menambah dan mengurangi agar kita mudah dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Caranya cukup kita klik kiri, lalu kita centang saja yang ingin kita tambahkan, ya yang seperti ini. Kalau kita ingin mengurangi juga kita cukup menghilangkan centangnya. Ini untuk bagian pertama. Yang berikutnya, bagian bawah kita bisa melihat ada file, ada beranda, ada sisipkan, ada gambar, ada tata letak, ada rumus sampai kepada power pivot. Ini merupakan sebuah menu yang mana di bagian tiap-tiap menu ini bisa kita lihat ini ada kostum pita, yang mana pita ini nanti mempunyai fungsi yang berbeda-beda yang tentunya bisa kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh penggunaan pita pada bagian beranda ini kita contohkan. Kita buat Ahmad di sini. Huruf yang dipergunakan di sini masih huruf yang biasa. Ketika kita ingin mengganti model huruf, kita cukup klik kiri di sini, kita pilih huruf yang kita inginkan. Dia sudah berubah. Begitu juga dengan ukurannya, yang sampingnya kita bisa pergunakan untuk merubah ukuran huruf. Untuk menebalkannya kita ambil yang ini, untuk memiringkannya kita ambil yang ini. Untuk membuat dia agar bergaris bawah kita ambil yang ini. Kita juga bisa memilih garis-garis bawahnya, ya seperti ini. Untuk merubah warna kolomnya juga kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kalau kita tidak menemukan warna di sini, kita juga bisa memilih warna yang lainnya sesuai dengan keinginan kita lah intinya. Yang berikutnya, ini belum kita rubah sesuai dengan yang tadi. Ini sudah kembali kepada seperti awal. Untuk membuat kolom bisa kita ambil di sini, bisa kita ambil yang seperti ini, ya kolomnya langsung muncul secara otomatis. Untuk meletakkan penulisan di tengah, di pinggir kanan, di pinggir kiri, semuanya kita bisa atur. Mau kita miringkan tulisannya, kita pakai yang ini, tulisannya menjadi miring. Yang jelas intinya semuanya sesuai dengan keinginan kita. Ini untuk contoh penggunaan pada bagian kostum pita tadi. Yang berikutnya, pada bagian samping ini ada kotak namanya. Ini adalah untuk mencari tahu atau mengetahui di mana sel aktif yang sedang terletak kursor kita di sana. Ini J8, berarti J8. Di sini dia terletak. Yang sampingnya adalah bila rumus untuk menyisipkan rumus. Kita ambil contoh penggunaannya, kita buat angka di sini terlebih dahulu. Kita ingin menjumlahkan contoh, kita ambil sum. Oke. Di sini sudah langsung muncul otomatis sama dengannya. Lalu kita cari mana yang akan kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan yang D7 sampai D10. Kita blok yang ini. Ya langsung dia tertulis di sini. Lalu kita ketik OK, tampak hasilnya 10. Ini salah satu fungsinya, masih banyak lagi rumus-rumus yang lain yang bisa kita pergunakan. Yang ini namanya adalah bila rumus. Ketika kita ingin mengetikkan rumus tidak memungkinkan langsung seperti ini,
kita bisa pergi ke sini, kita ketikkan di sini, hasilnya akan muncul di sini. Ini untuk yang bagian atas ini. Yang berikutnya bagian bawah ini ada angka 1, jumlahnya mari kita lihat ke bawah. Jumlahnya adalah 148.576 untuk total semuanya. Kita kembalikan ke atas. Dan yang sampingnya ada A, B, C, D. Kita lihat berapa akhirnya XFD. Kita kembalikan lagi. Yang satu ini 1, 2, 3 ini namanya adalah baris. Sedangkan A, B, C, D sampai ke samping tadi itu namanya adalah kolom. Ini untuk tampilan bagian sini. Bagian bawah di sini ada tambah. Ini adalah lembar kerja. Lembar kerja yang sedang kita pergunakan. Yang mana lembar kerja ini bisa kita tambah cukup dengan mengklik tambah ini. Ini tambah lagi. Dan untuk nama dari lembar kerja ini juga bisa kita ganti. Caranya kita klik kanan pada mouse kita, lalu kita klik ganti nama. Kita buat contoh 1, contohnya contoh 1. Nah, selesai. Bagian sampingnya kita lanjut. Ini berfungsi untuk menggeser untuk melihat kolom-kolom sampai kepada kolom akhir. Kalau kita ingin menambahkannya, kita klik kiri bagian sini, ya kita bisa melihatnya. Ini sangat dibutuhkan ketika data kita sangat panjang. Nah, bagian sampingnya adalah untuk melihat baris 1 sampai baris berikutnya. Kalau data kita agak panjang, tentu kita akan kewalahan untuk memutar mouse seperti ini. Jadi untuk memudahkannya, klik kiri pada bagian inilah, kita langsung saja kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas, dia akan kembali seperti yang di atas tadi. Yang berikutnya, yang ini adalah untuk merubah tampilan. Ini tampilannya 30%. Kalau kita tambah ini 40%, 60%, 70%, 80%, 100%. Tentu ini bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita juga. Yang berikut, pada bagian atas ini fungsinya untuk meminimalkan tampilan. Yang ini untuk mengecilkan tampilan sesuai dengan yang kita inginkan. Ini tampilannya sudah mulai kecil, kita besarkan kembali. Ini secara umum untuk penggunaan atau cara menggunakan Microsoft Excel. Untuk menggunakan Microsoft Excel secara khusus, sesuai dengan yang tadi, pertama yang harus kita ketahui adalah apa tujuan kita atau apa yang kita butuhkan dalam Microsoft Excel tersebut. Kita beri sebagai contoh, kita membutuhkan data anak. Ya, kita buat formatnya terlebih dahulu dan apa saja data yang kita butuhkan. Kita contohkan di sini kita butuh nomor, nama, NISN, NIS dan lain-lain sebagainya. Setelah itu kita harus merubah format ini agar tampilannya menjadi lebih cantik. Kita blok seperti ini, kita contohkan. Kita buat nomor urut di sini, ya kita cukup tinggal kita tarik saja. Lalu kita sesuaikan kolomnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini bisa kita perbesar. Kita perbesar lagi. Nah, untuk mengatur tata letaknya kita bisa gunakan yang tadi. Ini semuanya terletak di tengah. Untuk menebal tipiskan, kita tebalkan di sini. Kalau kita ingin merubah warna, ya kita tinggal merubah warnanya seperti ini. Nah, berikut kita hanya tinggal mengisi data-data sesuai dengan data yang ada. Ini merupakan cara dasar dalam menggunakan Microsoft Excel. Dan untuk penggunaan lebih lanjut, kita bisa mempelajari cara-cara menggunakan tampilan-tampilan yang ada di atas ini, tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan pada nantinya, kalau kita giat belajar, kita juga bisa membuat sebuah aplikasi pada Microsoft Excel ini. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Rapor Pondok. Ini tampilannya untuk tampilan awal. Ini sudah menggunakan VBA Excel. Ada di sini data umum, kita kembali ada data santri. Kita lihat lagi ada cara mencetak rapor. Untuk mencetak rapor, ya kita cukup klik yang ini saja. Pada kesempatan kali ini, demikianlah penjelasan kita tentang cara dasar menggunakan Microsoft Excel. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk selalu berlangganan di channel ini agar dapat mengetahui
tutorial-tutorial berikutnya tentang penggunaan Microsoft Excel. Berminta maaf. Wabillahi taufiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.